ngeliat Samsung, ngeliat Erigo, ngeliat UBS, beli ya. Beli ya. Udah ya. Oke. Lanjut, ini dia untuk draft kita di game yang kedua. Alpha-nya di band melepaskan Edith. Masih dengan Haya Yves dan Link, Chip, Nolan kah? Respect untuk Nolan dengan fast farming hero sekarang. Yap, masih ya harusnya. Berarti akan ada perebutan antara Phobius-nya dong. Yap. Soalnya atau mau priority ke arah Matilda lagi. Tadi di Post Glory mereka dapetin first pick dan mereka nggak prayo ke arah Phobius. Kalau aku sih, Matilda tetap raya loh, karena Matilda kalau dipakai action serem. Oke. Aku serem. Jadi lumayan serba salah ya, karena ternyata eksplorasi pool hero-nya juga udah semakin luas nih. Dan Phobius-nya Nolan, Matilda, ada Nolan. ayo. Mau diambil sekarang Nolan kah atau Matilda dulu? Karena kalau Nolan ketemu dengan Matilda, Nolannya cukup sulit ya, karena untuk fracture hitbox-nya kecil, susah untuk bisa target ke tengah. Wih deh, keren nih Fosfems nih ya. Lagi di atas, lagi di bawah, tetap dukung. Keren, luar biasa, luar biasa. Oke, nah kan, terdengar pasti. Oke, first pick. Rame ya yang di belakang. Mau Nolan atau Matilda? Matilda gak sih masih? Atau Edith? Oh, dan ini menjadi pilihannya. Kalau ada Sisi yang Edith, berbeda ya, ini kan bisa diambil langsung dua-duanya gitu loh. Matilda Hylos, Matilda Hylos, Nolan, Nolan juga ada. Nolan Gatot. Nolan Gatot loh. Wow. Ini pas parting punya, badan di depan juga punya. Iya. Ini Gatot kaca nih. Ya karena mungkin tadi mereka melihat dari game yang pertama ya, dengan Matilda pun yang digunakan oleh pemain dari EVOS, ya mereka tetap bisa menghadapi. Jadi di game yang kedua ini juga ya nggak apa-apa, Matilda ya ntar dulu aja kita ambil ya. Yap. Dan sekarang kalau ada Nolan Fanny kah? Oh, buat Annabelle ya. Buat Annabelle jelas. Oke. Sebenarnya ngelihat dari Gatot Kaca ini bukan stopper pasti counter alami dari Assassin, cuma ganggu ya. Ganggu, dia tebel, Uh-huh. dan kalau di hit kan pasifnya nyala ya. Dan itu sakit banget itu kalau sampai kena juga dia bisa lompat. Oke. Kajaknya di-deny, langsung diambil beserta Paramis nih yang sempat di ban juga sama Rebellion, jadi concern di banning phase yang kedua. Ini yang ngebuat nantinya bakal ada potensi untuk ngebalikin keadaan, dan Valentina ini bakal jadi Iya. pilihan bagus banget. Bisa diambil ya. sekarang juga langsung kan. Mau Valen kah? Karena bicara soal memang bagus ya buat Faramis, tapi bisa ditegel gampang dengan fracture. Kalau memang ada fracture, cuman ya sudah ada kaca, jadi ini lebih memungkinkan untuk mengcover Faramisnya. Untuk bisa jauh lebih menangkap juga. Yap. Atau mau coba untuk ambil dulu nih Matilda yang belum terlihat, advocating aja. Kayaknya enggak sih kalau buat Matilda. Oke. Masih mempertahankan flexibility-nya juga sebenarnya ya, tapi Oke. Akai harusnya ini Akai X-Win ya. Oh iya, Ini yang ngebuyarin sebenarnya, ini bisa dibilang kalau ngelihat AG yang waktu naik lagi jadi head coach di Post Glory, mereka sukses membawakan Akai Rob untuk bisa membuyarkan Faramis gitu. yep. Dan ini keluar lagi ya, Akai untuk Tetap X-Win. diterapkan tapi. Dan penerapan yang mungkin yang lebih matang untuk pembawaannya dia. Dan juga Akai lebih sulit untuk ditarget di awal-awal dengan ketebalan dia, body slam-nya, tambahin extra shield. Oke, tapi Loi yang dulu kita jangan lupakan bagaimana debut Loi ini membawa akhirnya Loi menjadi naik daun ya. Yep, kata Mana-mana. Svelo ya, Kata karena Svelo. Rebellion juga. Yap. Dan Loyi bisa nih untuk berhadapan dengan hero team fight kumpul. Yep. Itu cukup bagus untuk penggunaan dari Loyi. Oke. Dan mungkin sekarang follow up-nya lagi nih, Kari kah yang akan ditutup oleh Rebellion untuk adanya Brands di sana sebagai combo juga bersama dengan adanya Kaca Kaca. ya, Kaca Kari, Kaca Beatrix. Karena kalau melihat bagaimana cloud-nya susah butuh waktu, tapi Fanny-nya Assassin yang mungkin bisa masuk dan terpakai tadi. Tercium ya? Tapi meskipun ada Fanny ya, kalau melihat ada Ake kayak ragu juga gak sih pakai Fanny? Iya, Terdorong-dorong, menabrak lah. Capek banget didorong-dorong ke belakang. Mantul-mantul. terjepit-jepit. Ya kan? Oke, ke Novex sana. Di laner beberapa yang terpas ya Zaz, Valentina. Diambil sekarang untuk bisa berhadapan dengan adu Netherrealm. Ada dua Netherrealm yang bakal terjadi. Tapi kalau kita melihat support dari Valentina, ini yang bakal jauh lebih kuat Netherrealm-nya untuk Akai.
dan juga Gatot Kaca. Tapi sebenarnya berarti dikasih pilihan ya. Ini Valentina bakal bagus banget karena opsinya banyak banget. Bisa Divine Judgment, Ya. bisa dari Primal Red yang damage-nya nanti akan lebih Bisa besar. ambil edit, Ya itu Primal Red. Primal Red-nya juga punya. Damage-nya lebih besar pastinya. Dan jangan lupakan ya, EVOS ini mereka sudah 3 Magic Damager. Oke, Jadi otomatis biasanya jugglernya bakal main physical. harusnya ya. Gak Julian berarti yang akan Bane kah? dimainkan. Bane bisa. Atau ya kalau coba bermain assassin lagi, Lancelot kah? Lancelot. Lumayan riskan sebenarnya ya. Udah ada Akai juga, udah ada Gatot juga, tapi Kari dan juga Lancelot. Itu dia pilihan assassin udah yang terakhir nih. Lancelot. Mungkin nanti nextnya Suyo kalau bisa ya. bisa ya. Boleh sabar dulu tapi Sabar dia ya, sabar ya, dulu. Dia serama dulu dia baru nyampe Om. Baru nyampe, taruh bareng dulu ya. Adaptasi itu iya, adaptasi Checking dulu. Benar, lihat dulu lingkungannya seperti apa ya kan. Ini goldnya bakal kemana nih? Impact. Moskov lagi. Moskov bisa. Untuk continuous fight-nya ada defensive maneuver juga ya dari Spear of Misery, dari Abyss Walker-nya. Tahu kalau mau lebih ekstrim, Cloud, Cloud. Cloud kah? Atau kayaknya kalau Lunox Goldlane kayaknya udah enggak ya, tapi Nathan, Wow. The Pupit kah? Nathan di tangan Matt. Dan Nathan kita tahu ya, secara power dia kuat banget untuk bisa hit siapapun waktu sudah punya 2 sampai dengan 3 item. Benar, cuman bisa kan nanti mungkin kalau sekalinya ada serangan yang bisa diluncurkan oleh Lancelot juga digocek-gocek nih. Kita lihat aja Yap. seperti apa. Apalagi ada Divine Judgment, jangan lupakan Suppressive Effect nantinya yang akan harusnya mengunci keberadaan dari Nathan menjadi target yang optimal juga. Ya, Flicker tarik ke belakang. Ya. Nah, di follow up dengan Kari juga. Dan ini untuk early to mid game potential dipegang oleh Rebellion. Tapi untuk late game-nya juga masih bagi Rebellion sih. Tergantung untuk garis depannya ya. Karena untuk secara di depan mereka punya Ake dan juga mereka punya Gatot Kaca. Mereka harus maksimalkan 2 hero ini sembari membiarkan nantinya itemnya farming aja dengan knowledge. Oke. Dan jangan lupakan ini masih match point berarti untuk Rebellion. Akankah 2-0 mereka bawa pulang? Atau EVOS Glory akan bangkit dan menyamakan keadaan? Yap, jadi sekarang waktunya kita akan melihat siapa lagi yang akan mendapatkan kemenangan. Karena untuk Rebellion ini semua sangatlah penting. Jadi langsung saja game yang kedua Piala Arena mana suaranya? Oke, seperti biasa ini adalah malam minggu. Walaupun agak pilu ya untuk dua tim biru ini. Ya, Oke, Malam minggu malam biru. iya. wah bener juga. Tapi jangan sampai sendu ya. Nah, itu. Oke. Dan Battle of Assassin nih dengan adanya Nolan dan juga Lancelot. Sebenarnya hampir mirip ya untuk Tertarik. bagaimana juga match up-nya. Yep. Tapi jauh lebih agresif ya, Wehey, bos. mencoba untuk bisa mendapatkan di mana tuh sekarang ada satu player terpenting Aether masih sempat untuk pergi ke tempat yang berbeda dan juga Kars sangat sulit untuk ditumbangkan namun tertariklah saudara, tidak ada yang mau mendekat lagi Kara dari Kars. Gak ada ya, apalagi udah mode pegang perut, Ya. lagi mode sakit perut, Udah kayak begitu tuh orang udah agak dulu dah. Udah punten. mode punten. Mode punten siap. Oke, tapi ini dia untuk set talent emblemnya 3 Swift ternyata dibawa sama EVOS Glory Om. Ya, attack speed ya. Dan 2 lari-lari nih. 2 lari-lari. 2 Wilderness of Blessing. 2 agility lah ya. Ya sebenarnya yang memaksimalkan agility dan juga Wilderness of Blessing. Dan bahkan untuk support nih. Buat Drix. Kan terlalu tanky memang, tapi punya cooldown yang lebih cepat juga nantinya. Tapi melihat bagaimana untuk di early tadi itu kumpul 4 lawan 4 loh di area mid. Untuk menyelamatkan 1 Lito Adderant yang bisa didapatkan. Dan ini belum selesai sebenarnya Rebellion, mereka jauh lebih agresif ternyata. Waduh, game yang sekarang mereka tahu power mereka dengan Iron Nolan yang bisa melakukan farming dibandingkan dengan Lancelot. Iya. Dan kayak ketinggalan sedikit loh tadi Anavel itu dari sisi level ini. Ya, gimana enggak di Satroni 3 orang? Agak gimana gitu ya, agak ngilu-ngilu. Dan Rebellion mereka bermain cukup lebih objektif sekarang, setup ke arah turtle sudah dilakukan. Oke, Saikot di tempat berbeda mulai bergabung, sementara sekarang Aethernya diusir mundur dulu. Dan Karsnya sudah mulai hadir, namun untuk sekarang coba lihat akan seperti apa lagi. Avatar Guardian langsung dikeluarkan, tapi sekarang Swin berhasil langsung dihancurkan di mana? Dan Experience udah langsung menghilang, tapi turtle-nya berhasil langsung diamankan pula. Aethernya masih berhasil selamat. Tonros terlihat tadi Cloudgun mau pergi ke tempat yang berbeda, tapi Cloudgun tidak selamat untuk kali. Dan Kars masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan Swello hadir
untuk memberikan sebuah bantuan. Ini kuat banget sih Gatot, kacanya bener-bener sulit untuk bisa ditumbangkan. Walaupun again PR dari Rebellion adalah retribution mereka yang ternyata masih belum bisa mendapatkan turtle yang pertama. Ya, tapi memang cukup sulit tadi untuk positioning dari Aether sendiri karena dia sempat tertarik defense judgment tadi. Oke. Jadi lumayan masih bisa kabur juga. Waduh. Phantom Execution mau tidak mau harus dikeluarkan. Ya, tapi bayangkan itu sampai branch juga dia turun ke tengah. Nggak Iya. bisa ngebantu yang lain. Karena kayaknya damage-nya masih belum cukup ya di awal-awal ya. Terlalu tebal kan Gatot Kaca. Udah kain juga punya. Dari dia untuk barisan dari sudah pernah kita jadi sedikit kita bisa melihat adanya chemistry antara hero-hero ini kita pakai sebelumnya dan dia punya untung kita Dan juga Matt. betul perdana ya untuk penggunaan dari Nathan sendiri dan cukup risky sebenarnya Nathan di depan kaca mudah Iya. untuk bisa ditangkap nanti. Tapi Wah, free itu matnya enak banget loh itu. Weh, masih cukup santai matnya, nggak apa-apa. Entropinya masih ada. aman aja. Aman ada tembak terus. Tembak. Cair gitu di situ tadi. Itu kan tembaknya. Iya benar, cuannya di atas Cuan, ya. cair. Waduh, tapi dengan dari Flicker ya ternyata escape yang dibawa sama Matt karena Purify ini nggak menyelamatkan dirinya atas suppress yang dibawa. Dan juga range-nya ya pendek banget misalnya kalau pakai Purify dia hanya akan mengandalkan entropi yang jelas tidak akan cukup sama sekali. Yep. Dan terlihat lebih rapi ya untuk Rebellion, mereka jalanin bawahnya dulu dan waktunya sebenarnya tepat untuk nantinya Kars bisa join fight di area turtle. Cukup dekat memang dan ini ya untuk turtle yang sudah mulai dipop juga. Ingat lebih lama jelasnya bagi Lancelot untuk mendapatkan turtle yang kedua ini karena ya sekali lagi ya turtle itu harus pas banget di tengah untuk bisa memberikan damage yang maksimal. Oke, masih belum di Wes, ada satu di judgment namun untuk sekarang sangat-sangat baik dari X-Win bahkan dirinya pun langsung berhasil untuk bisa memberikan sebuah counter dengan epic speed tadi udah langsung doakan seperti pertempuran yang kembali terjadi tepat berada di sebelah dari turtle di mana dua player diberikan oleh Boss Glory langsung berhasil ditumbangkan dengan sangat-sangat cepat. Yap, dan ini Anafel harus dipegangin sih. Wah, Hanavel masih berusaha untuk masuk bagian dalam dengan Thunder sudah langsung dikuatkan tapi ternyata turtle-nya masih diamankan oleh Drip. Tidak ada retribution yang berhasil mengamankan turtle tersebut. Oke, kehilangan turtle 2 kali tapi dibayar dengan adanya point kill. Ini ngebuat Rebellion akan semakin unggul lagi di early game. Sementara Matt ini lagi-lagi masih cukup aman dan dapetin space-nya. Dan dia masih tenang farming ya. Dan cukup pede juga untuk berhadapan tadi dan nice play dari X-Win. Bagaimana follow up dia melihat ditangkapnya si Swallow tadi. Langsung maju ke depan juga membuka heavy spin-nya. Sehingga akhirnya teammate yang sekiranya hampir dimenangkan oleh EVOS bisa dipegang lagi oleh Rebellion. Oke, dan terlihat sekarang dari semua lini cukup unggul ya untuk Rebellion ya. Yep. Dari jungle yang mungkin tadi terasa berbeda di game yang pertama. Ya, sayangnya mereka harus hilang 2 turtle. Dan baru tadi apalagi turtle yang kedua ya. Karena yang dapat itu si Kaja. Oke, berarti benar-benar harus dipegangin abis nih untuk set uppernya terutama lini-lini depannya. Iya, karena setiap kali kita melihat EVOS mereka dengan turtle ya meskipun ya ini kondisinya lagi chaos. Mereka lah yang memenangkan untuk 2 chaos tersebut. Dan harusnya itu bisa jadi titik balik kalau Lord itu terjadinya di Lord. Benar, dan yang tugas Rebellion jelasnya adalah mengusir mundur aja nih buat EVOS. Jangan sampai ada 1 atau 2 pemain dari EVOS yang ada di area-area objektif itu. Ini terpampang sangat jelas sekali ya minus yang dimiliki oleh Aether. Sangat terlihat gitu loh karena dari tadi juga retribution yang emang tidak terlalu optimal yang beberapa kali dan kira pertama gitu loh. Ya. Ini bisa menjadi satu hal yang harus digarisbawahi dan evaluasi besar. Lebih tenang sedikit saja sih buat Iya, adu retri ya. betul. Karena bahaya kan. Bahaya. Karena nggak selalu mereka punya momen untuk bisa mengusir player lawan lalu mereka menguasai area objektif sendirian. Ya, ketika gak ada momen yang bisa free banget. gitu. Iya, nggak selalu ada momen free juga. Mereka suatu saat dan pasti akan selalu kontes. Oh. Dan masalahnya ini masih turtle. Belum Lord Yang Lord. penentuan nantinya Nah, kan Lord. bisa Lord Evolve kah, Lord Enhance kah. Tapi ada konsil tadi yang terdengar juga untuk adanya pergerakan ke arah top lane dari Dreams. Tapi sayangnya masih belum ada siapapun nih yang ditemukan. Karena Ethernya di di depan ya, di rumput depan tadi rumput belakangnya. Dan turtle yang ketiga ini sudah mulai dibom juga, di start oleh EVOS Glory. Bakal dimainkan kah, bakal dikontes kah? Yap, itu dia X-Win udah mulai maju dan pada kali ini langsung dibuktikan oleh Aether di mana dirinya berhasil mengamankan karena turtle tersebut dengan Edoram tadi udah langsung dikeluarkan di mana ada beberapa player
keluar. Langsung saja tertimpa dengan Avatar of Guardian yang langsung dikeluarkan oleh Gatot Kaca. Namun sekarang Anavelnya masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage. Pentagon Solution langsung dikeluarkan. Gak konek karena siapapun. Masih ada Panca tapi dikejar lagi. Double kill didapat oleh Ban. Dimana Bransnya pun masih bersiap untuk bisa menghantarkan seluruh damage yang dimiliki. Walaupun untuk sekarang masih belum begitu berasa. Dan ini dia Rebellion dengan tabrak ajalah. Flicker headbutt on point. Membuat keunggulan bergulir lagi untuk mereka. Dan Aether membuktikan dengan adanya satu turtle yang terakhir. No perfect turtle lagi untuk EVOS Glory. Ya, berarti 3 flicker bareng dan satu pemain ya. Dan tumbang memang dan akhirnya lebih jauh lagi Rebellion berlari dan mungkin ini yang kita tunggu ya kemenangan buat Rebellion dari awal di mana mereka yang sebenarnya bisa buat mendapatkan turtle tersebut. 1 menit sebelum menuju ke Lord yang biasa, Baby Lord yang bakal spawn. Tapi di bagian bawahnya sudah mulai chaotic juga nih karena mapnya sudah mulai di cover, item-item map selesai dan Aether yang sudah cukup unggul dari sisi damage-nya dia, levelnya dia dan bahkan untuk instant burst dari Nolan. Dia tadi lagi dan lagi ya. Guardian Yep. harus menunjukkan kelasnya dengan menggunakan Gatot Kaca. Gatot Kaca. Gatot kawat tulang besi. Apa yang salah dari aku hingga kamu? Oke, lanjut lagi. Otot kau tulang besi. Aku udah sayang tapi kamu hianati. Gitu terus ya kan. Gitu terus Gitu aja. terus. Tapi ini 4.600 gold lead, bahkan turret masih belum ada yang hancur walaupun Iya. di atas udah bener-bener sekarat. Tapi ya bermain lebih agresif kali ini untuk Rebellion. Om. Wait, itu dia ada pergerakan di mana tuh sekarang? Hey, hampir saja Aether. Fracture dengan efek slow. Iya, 30% efek slow sekarang, adjustment buat Nolan juga. Yap. Dan cooldown-nya dia nih, karena semakin lambat masuk ya ke late game. Item cooldown dapatin 40%. Itu sekali fracture, cooldown cuma 9 second kan. Sangat-sangat cepat sekali dan cukup membantu untuk progres bukan farming atau bahkan buat defense. Lihat Karsnya ini benar-benar dia coba untuk patroli. Siapa yang menumbangin kasur itu tebal banget dan sekarang Lord yang menjadi milik dari Rebellion. Dan disiplin, mereka nggak mau paksa adanya inisiasi berlebih lagi. Mereka akan memanfaatkan link yang langsung spawn di arah bawahnya. Dan jangan lupakan serangan kejut dari X-Wing dan Kars nantinya. Itu akan menjadi satu hal yang diwaspadai sama EVOS Glory. Dan early game kalau memang sudah kepegang, ini cukup memudahkan bagi Nathan juga. Karena Nathannya kan dari tadi kelihatannya bebas. Oleh Kristal buat map, wah sudah selesai. Ini item damage-nya dia 3 item. Cukup banget, Stallion Sight, Feather of Heaven, dan tadi ada Holy Crystal. Udah makin meresahkan pastinya ya. Dan Iya. kita tahu Nathan ini sulit untuk ditanggulangi. Radiant Armor apakah menolong? Tidak seperti itu. Wind of Nature gak bisa. Betul. Paling Athena Shield itu pun cuma berapa second ya. Atau item yang lagi under lah. Toilet Armor. Wih. Tapi jarang ya kita lihat ya. Jarang. Sementara kali ini inner turret akan segera dihancurkan. Ini masih Lord yang pertama, belum yang punya power untuk langsung charge it juga. Tapi pressure tidak nanti dilakukan sama Rebellion. Sekarang Lordnya sudah berhasil masuk dan juga memecahkan pasif dari bagian bawah di mana X-Wing-nya hampir saja mau tidak mau flicker harus dia keluarkan. Yap. Oke. Poin kejar nih. Oke, kita lihat akan menjadi milik siapa lagi. Poin kill yang bisa diamankan oleh masing-masing tim. Di mana hampir saja terjadi sebuah pertempuran dan Dream bisa saja diberikan untuk terjata. Dream siapa mendapatkan efek kitchen shock trap yang udah langsung dikeluarkan. Avatar of God yang hampir saja dimengenai karena beberapa pemain coba lihat Karsnya sendiri di bagian depan. Dan mereka pun sudah mendapatkan bantuan di bagian belakang dengan majunya karena beberapa pemain memiliki Rebellion. Oke, dan ternyata satu keputusan untuk mengejar ada pergerakan dari Rebellion. Ternyata mereka terkejut dengan adanya juga Aether yang sedang menunggu di area rerumputan dan instan langsung menghilang Dreams-nya. Ya, sebuah bait yang sangat manis ya tadi. Karena ya kita bisa tahu lah Hunter Strike buat second assist ada BOD juga punya nih buat si Aether. Jadi untuk damage dari fracture-nya dan juga satu kali basic attack dan expansion-nya dia bakal berasa banget di bagian tengah tadi. Dan akhirnya dari EVOS mereka belum bisa keluar dari area mereka. Memang mereka bisa range buff, tapi pun jelasnya bagian flank adalah memakan purpose. Dan permasalahannya juga kayak kalau mau di judgment mau Donald nggak bisa tercounter dengan adanya Akai ya. Kayak bisa juga lompat juga kan tadi. Iya ngeri loh, kaget saya. Ada-adanya. Dan item yang juga udah mumpuni sih harusnya dengan penetration, physical damage optional dari Aether belum tumbang sama sekali.
sekali juga. Dan susah banget nih untuk bisa menjangkau Aether dan Matt sebagai damage dealer dari Rebellion. Iya. Bisa nge-bait. Untuk source skill ke dia, apalagi Gatot Kaca nih sangat sulit untuk bisa instant dikembangkan. Revitalize juga untuk battle spell-nya dia. Lebih tanky lagi di barisan depan. Bawa kolab. Bawa kolab. Karena ya tapi dari X-Win-nya, dari Cars-nya ini jelasnya mereka akan ada di badannya. Lihat di area depan benar-benar dijauhkan semuanya. Biar gak ada yang dekat sama sekali. Dan harusnya nggak ada kote sih. Ya, karena nggak ada bisa langsung tembus ke belakang kan. Dengan instant, dengan damage yang sangat besar sekali dari Nolan Nathan. Ini udah jelas instan buat Lord-nya langsung bisa diambil Rebellion. Oke. Dan bahkan ngelihat dari kombinasi, ini kombinasi yang klasik sebenarnya ya, Kajakari ini sering banget juga kita lihat. Tapi masih belum berjalan sama sekali. Padahal Bransnya kalau ngelihat levelnya udah mulai catch up untuk bisa instan siapapun yang kena tarik. Ya, karena siapapun yang ditarik itu ada Akai lagi muter juga di sebelah. Sama ada Netherrealm curian. Iya, banyak sih atau bahkan bisa dipisah lagi ya. Avatar of Guardian. Yep. Dan saya coba lihat Karsnya maju sendirian, gak apa-apa, berani dia. Kebel lagi siapa yang mau ngedeker kalau udah mau diputar kayak begitu ya. Ya udah susah banget kayak ini sebenarnya dia mau tabrak kita atau mau mundur. Itu dia masalahnya. Nah ini Lordnya udah mulai punten masuk ke dalam satu base turret di tengah. Yap, dan Lordnya siap untuk bisa menabrak masuk. Sementara mereka sudah berkumpul. Coba lihat akan seperti apa lagi hasilnya. Di mana sekarang Lordnya sudah berhasil masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Boss Glory. X-Win-nya langsung belok mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan jauh lebih dalam lagi. Dan Psycho sekarang sudah berubah. Tapi X-Win-nya gagal untuk bisa menghantam karena beberapa player. Dan sekarang Heavy Spin-nya udah dikeluarkan. Tapi dengan Immortal udah langsung menghilang. X-Win pun masih berhasil selamat. Sejauh ini hanya ada Cars yang menjadi korban. Yap, Cars menghilang tapi tukarnya 2 turret. Ya pasti cukup worth it. Meskipun memang ya tadi kita tidak melihat adanya potensi untuk dari Rebellion naik ke atas juga ya, karena posisi dari Aether yang cukup jauh ternyata. Yap. Jadi dia nggak bisa langsung nabrak karena damage-nya masih hanya mengandalkan tadi si Matt dengan entropi yang sudah dipergunakan untuk fokus mendapatkan satu base turret. Terus X-Win-nya juga tadi kena angkat kan sama Cyclops-nya, jadi nggak sempat ada heavy spin. Dan inner turret bakal coba untuk dipaksa kali ini dari Fast Glory. Seperti itu ya. Secepat itu mereka ngebalikin ya. Mereka menang jumlah. Satu kali team fight. Jadi mungkin masuk ke dalam zona netral sekarang di mana Rebellion mereka sudah mulai unggul dan keunggulan mereka akan bisa berjalan kalau mereka mendapatkan objektif. Tapi ini dia. Oke, Dreams ya sempatkan dia untuk kabur dan sekarang Flicker sudah dikeluarkan. Dipotong. Wehehe, apa dalam kuatnya dia connect dan Dreams pun berhasil langsung dihancurkan dengan sangat cepat. Netherrealm sudah langsung terlihat dan mereka langsung mencoba untuk bisa mundur dan juga menyelamatkan diri masing-masing. Namun sejauh ini ada orange buff yang sangat menggiurkan. Yes, dan itu ada kantong dari Matt-nya melingkari kaki dari King Matt dan hilang Dreams tanpa adanya power pick off kali ini Rebellion. Mereka bakal coba untuk paksakah atau menunggu Lord dalam 30 detik lagi? Mereka bisa maksa sekarang sembari melihat situasi juga. Kalau mereka bisa naik bagus, kalau enggak ya mereka harus mundur karena positioning dari Aether ini di belakang nih. Jangan sampai ini kondisi 4 on 4 harus di-initiate sama Rebellion. Yap, itu dia. Aether sudah semakin mendekat. Wave Minion akan masuk lewat bawah. Akankah mereka perjuangkan bisa menumbangkan lagi karena satu bester yang ada di bagian bawah. Tapi Penta Vision Match-nya masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Namun sekarang X-Win-nya berhasil dihancurkan dan Annabelle menjadi korban tambahan. Tapi Karsnya tertinggal sendirian bahkan. Dari Suelo menjadi korban tambahan pula. Match-nya bersama dengan Aether, dua pemilik damage yang sangat besar. Mereka masih bertahan. Ini susah juga ya pastinya untuk bisa menabrak lini high ground dari EVOS Glory. Dan sekarang, walaupun tanpa adanya Annabelle, apakah Lord akan menjadi pilihan untuk di all in sama EVOS? Bisa jadi pancingan saya buat Lordnya ini karena 4 melawan 2 ya. Jelasnya pancingannya ada. Kalau EVOS mau melakukan hal tersebut ya, Matt Aether-nya nunggu juga. Ini memberi 2 damage terbesar dari Rebellion. Lawannya 4 tapi. Ada retri lagi Aether. Dan Aether belum tumbang sama sekali di situ. Ya, kayaknya safe banget ya. Tapi lumayan sering kelihatan bagaimana Aether ini masuk sebagai sosok terakhir banget gitu. Tapi lumayan terlambat gak sih? Hampir lumayan terlambat ya. Jadi kayak udah siap nih yang 4-nya di depan tadi mau masuk ke base turret bawah, Aether-nya masih OTW ya kan. Yep. Tapi ya akhirnya bisa di reset memang. Semua sudah berkumpul kembali tapi pelan dan pasti nih ya ekonomi mereka. Langsung dicepetin aja Om. Dicepetin aja, mereka punya Nathan. Ya mereka punya Nolan. Mereka punya Nathan, mereka punya Nolan, udah satuin aja cepet. Yep. Meleleh Lord. Udah Dragon Spear buat Aether. Cepetnya kata Lord, itu panik juga tuh Lord. Loh kok hilang? Apa ini? Secepat itu ya nemuin yang baru loh. Oke, tapi ternyata bergerak lagi. Kali ini PR dari EVOS Glory adalah coba makan depannya udah mulai berhasil. Damage dari Bransnya udah bisa jadi follow up.
Tapi apakah mampu untuk bisa mengincar lini belakang dari Matt dan Aether yang belum juga tersentuh nih? Kayaknya untuk incer depannya memang bisa ya. Tapi bisanya ini kalau dan rebelnya belum kumpul 5. Karena mereka lebih sering 4 lawan 4 lawan 5 nih. Tampaknya masih sedang melakukan progres untuk split push. Ya. Apalagi kalau kita melihat kondisi top seperti ini lumayan bahaya buat Aether sebenarnya. Oke. Navel masih memperjuangkan satu lane di mana dan sepertinya dibiarkan begitu saja oleh Aether, di mana ada satu panggilan di bagian bawah. Mereka mencoba untuk bisa menabrak masuk lagi dan Aethernya sudah kembali hadir dengan satu besaran yang sudah berhasil dihancurkan. Lordnya sejauh ini masih bertahan dan mereka semua agak mundur sedikit juga menurunkan tempo, tapi ternyata tidak. Apa Toro Guardian ada connect tadi ke arah beberapa player, tapi untuk sekarang coba damage yang bisa dihasilkan. Namun Aethernya masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Ada satu lagi Nano Rebel dan diaktifkan dan juga Revitalize. Kemudian bisa menyelamatkan dirinya, tapi Swallow di tempat yang lain malah menjadi korban dan next win-nya dikejar oleh bisa Tonros yang masuk saat terakhir dan next win. Lejap. EVOS Glory masih punya nafas. EVOS Glory masih bersusah payah untuk mati-matian mempertahankan game kali ini. Dengan Brans juga yang bisa langsung melumat Lordnya. Ini susah banget Rebellion. Lord tadi hanya bisa dipaketkan dengan base turret di arah bawah, tidak dengan base-nya. Ya, penghantar aja ya sebenarnya yang terjadi tadi. Dan ini sudah mulai terlihat bagaimana EVOS mereka punya power untuk melawan akibat dari Rebellion yang juga memang maksudnya 1v1. Dan mereka bisa dipunish tadi. Terlalu dekat dengan base turretnya, masih ada defense judgment juga bagi Dreams. Dan ini berarti untuk Rebellionnya kalau mereka mau naik kembali, mereka harus memperhitungkan atau mempertimbangkan faktor apakah mereka harus naik nabrak 5 lawan 5 atau mereka coba bermain di luar dulu daripada mereka fight di dalam base milik EVOS Glory. Nah, itu keputusan ya yang akan kita lihat. Tapi setidaknya Rebellion mereka punya keunggulan dari 3 lininya ya. Ini Super Wave Minion yang nantinya akan menjadi PR, apalagi lane jauh. Ini di arah bawah ngebuat Lord nantinya akan jadi pancingan juga dan distraksi. Harusnya bisa dilakukan sama Rebellion dengan movement dari Nolan yang cukup cepat. Dan nih Brans yang jadi PR sekarang ya. Belum terpick off sama sekali buat Brans. Ingat dia bisa dikombinasikan dengan Kaja dan siapapun yang tarik kan udah jelas bakal tumbang. Tapi kalau ini bisa initiate, bagus banget buat Rebellion. Mereka sudah mulai menzoning. Wait, itu dia. Apa tahu gua dia dikeluarkan dan Kars terjebak sendirian Kars. Coba lihat, ada satu lagi dan berhasil menjepit tadi seperti karena dari Brans. Dan Brans kehilangan dari Immortal yang udah dia miliki. Dan Brans berhasil langsung dihancurkan, terpisah langsung ke arah beberapa pemain diberikan oleh EVOS Glory. 2 orang langsung berhasil dihilangkan, tapi sekarang Cloud9-nya sudah berhasil kembali menuju ke arah rekannya. Oke, hanya menyisakan 4 pemain saja tanpa adanya Brans. Kali ini Rebellion akan coba langsung tabrak tanpa adanya Lord. Oke, sang banteng biru ingin mencoba untuk memuluskan jalannya. Ada Nedore udah langsung dikeluarkan, di mana sekarang Dream jalan kejar bisa, tapi Cloud9-nya udah kehilangan nyawa lagi, di mana untuk sekarang respawnnya udah semakin lama dengan Tonros yang udah dihasilkan Anavel. Berhasil mendapatkan Kars Swallow, tapi Benz pun masih terbuka dengan begitu bebasnya. Mereka masih berjuang untuk bisa menumbangkan, tapi Aethernya malah menjadi korban. Matt jadi berbeda. X-Win-nya langsung menyusul karena rekan-rekannya. Matt-nya masih ada entropi di dalam tubuhnya sampai terakhir, dan Matt kehilangan dari Immortal, dan Matt-nya pun masih bertahan dengan Anavel yang sudah dia hilangkan. Dan EVOS Glory, mereka masih bertahan. Tidak semudah itu untuk bisa menabrak lini defensif dari mereka. Keputusan dari Rebellion untuk bisa end game ternyata belum berhasil. Dan game pun masih berlangsung. Iya, dan Lord ini Evolve Lord kemungkinan besar bisa dipegang oleh EVOS meskipun mereka tidak memiliki retribution. Tapi apakah mereka berani juga? Lihat, Seconds langsung lepas kilexnya dia. Brans langsung mengaktifkan Speedy Light Wheel. Dicepatkan untuk Evolve Lord, dan ini dia Lord akan jatuh ke tangan EVOS. Wow, lagi dan lagi EVOS Glory menunjukkan bagaimana mereka apabila diajak main di late game. Tapi kalau ngelihat dari Lord yang memang ini Evolve, kalau nggak di follow up dengan kawanan-kawanan dari EVOS Glory, ini bakal bisa dilumat habis dengan adanya Nathan. Cepet banget harusnya. Oke, memang ada Nathan ya. Itu tinjukannya dulu nih. Karena kadang-kadang kalau Nathannya memang udah ready di belakang dan tertarik dengan defense judgment, Ya. cerita akan berbeda. Terus tadi ada Netherlands yang terlalu cepat guys. Gimana nih? Atau mereka ingin ngedinai dari tarikan yang bisa dihasilkan oleh tim sampai, atau seperti apa tadi? Kayaknya mereka lumayan pisah-pisah juga kalau aku ngeliatnya ya. Pisah nih, kayak dari Aethernya lagi kejar si Cloud9. Cloud9-nya tumbang, si cooldownnya lumayan masih cepat tuh, masih ada pasifnya 10 atau 12 tadi yang dipegang dengan Cloud9. Oke, defensif seperti apa yang akan dipertunjukkan oleh Rebellion? Karena Lord Evolve ini akan dikawal, tapi hanya ada satu lane aja nih di tengah. Oke, hanya ada satu lane di tengah ya. Oke, dan Lordnya udah mulai masuk, base turret memang sudah dihancurkan. Nah itu dia,
Satu Bestaran sudah berhasil dihancurkan di mana Ethernya mulai maju ke depan. Coba lihat mereka masih memiliki satu drop yang belum diaktifkan sejauh ini dan Lordnya sudah berhasil dihilangkan, tapi satu web mini yang di bagian bawah begitu banyak, begitu besar, harus mereka hilangkan pula dan mereka masih bertahan. Hehe, ada di bagian spot tapi langsung didinai saja dengan heavy spin. Begitu baik tadi permainan X-Win di mana X-Winnya pun hampir saya kehilangan dari mortalnya, tapi untuk mereka masih bertahan. Namun sekarang Swallow-nya malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut dengan Cloud yang berhasil dihilangkan pula. 1-1. Dan juga tadi Swallow dia terdiam memakan semua damage dari Brans. Cloud tukar Swallow kali ini, tapi Cloud tidak punya passive stack yang banyak. Sehingga waktu spawnnya ini kerasa. Yap, tapi lumayan loh potong separuh kan masih ya. Dari respawn time yang dipegang dengan Swallow. Ini masih dengan reset tapi EVOS ya, dari minus 7.000 gold mereka sudah plus di 2.000 gold. Pelan dan pasti sudah mulai membangun momentum sekarang untuk EVOS Glory, dan tadinya best start mereka yang pecah 3 duluan. Mereka dapetin 2 best start yang pecah, dan kita akan melihat sedikit replay di mana tarikan defense judgment langsung didinai berkat heavy spin yang dimainkan X-Win. Nah ini Swallow-nya dan pas dia lumayan lagi fokus ke damage ya. Dia makan semua damage dari Brans dan akhirnya hilang. Oke. Nah itu dia, reset point nih sekarang. Unggulan jauh di early game ternyata belum bisa di convert menjadi satu buah kemenangan game bagi Rebellion. Mereka harus tetap sabar dan menunggu, dan menurutku ya permainan yang masuk banget buat Rebellion kalau mereka ingin menang sekarang adalah mereka main pick off seperti tadi. Ambil atau ajak initiative fight, pick off 2 atau 1, at least kalau berhasil tumbang mereka punya chance lebih besar buat Win. Ya, cek dulu ya. Cek dulu ya. Waduh, ini bahaya soalnya udah menit 24 ya. Ya, ada Lord lagi ya kan. Iya. Evolve Lord yang bakal keluar. Nih kalau kita hitung Lordnya sudah berapa nih? 3 tambah 1. Ini yang kelima nih berarti nih Lordnya. Iya ya. Lord ke-5, betul. Lord kelima. Oh, bakal langsung di-all-in kah? Agak serem sih kalau mau di-all-in. Oh, konsil? Oke, namun sekarang heavy spinnya berhasil menjepit ke arah beberapa player. Tapi sekarang pergerakan dari X-Win yang tertinggal sendiri di bagian belakang, dan mereka mencoba untuk bisa maju. Saikonnya ingin mendapatkan ke arah dari Bad, dan Bad benar-benar menggila dengan sangat cepat, dan double kill berhasil didapatkan oleh NFL. Mereka memiliki keuntungan yang sangat besar. Hutan Aether bergerak ke arah tengah. Itu yang ngebuat dari EVOS Glory mereka nggak bisa langsung commit ke arah Lordnya. Takut-takut ada satu split push yang dilakukan, tapi targeting dari Cyclops menuju ke arah Matt itu jadi hal yang sangat-sangat mahal. Iya, dan ini dia untuk Lord. Menit ke-24 yang kembali ya, ini akan diambil oleh EVOS Glory. Tidak ada gangguan sama sekali, Retribution juga ready di sana dan di base. Cloud masih mengawal agar tidak ada yang melakukan backdoor ke base mereka. Tidak ada no split push. Dijagain aja. Karena ini adalah Lord kelima, 25 menit EVOS Glory. Mereka punya asa untuk menyamakan keadaan sekarang, karena it can be anyone's game di menit segini. Udah seimbang powernya. Ini masuk zonanya si EVOS ya, di atas menit ke-20. Ya, ingat tuh dari minus 7.000 sampai plus 5.000. Oh, Cyclops. Oke, langsung ditarik. Tidak ada bantuan di mana X-Win-nya pun masih berhasil. Setelah mereka heavy spin udah langsung dikeluarkan, tapi Karsia sedikit lagi tersisa. Mereka kelas di dalam tunggu di tempat berbeda. Itu malah menjadi korban dengan Edrin udah langsung dikeluarkan pula. Oke, Kars hingga satu apa terungkap dia tadi udah langsung makan entropinya masih belum begitu terasa, di mana Petnya udah kehilangan begitu banyak HP di dalam tubuhnya. Sekitar sisa satu bar HP. Swallow-nya mundur sedikit, tapi Lord-nya masih bagian dalam. Petnya masih berjuang, Thundernya masuk dan game 1-1.